Dalam pemaparan presentasi ini, saya akan berusaha memaparkan bagaimana evaluasi terhadap penanganan pandemi yang ada di Indonesia selama kurang lebih setahun ini. Yang ingin saya tekankan dalam presentasi ini adalah mengapa perilaku anti-sains itu cenderung mengembang di Indonesia. Nah, adapun struktur presentasi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana perilaku anti-sains itu ada dan apa alasannya. Kebijakan anti-sains itu seperti apa yang kemudian menimbulkan misinformasi. Perilaku Covidiot yang ada di Indonesia dan terakhir ditutup dengan kesimpulan. Nah, apa yang dimaksud dengan politik anti-sains? Dalam konteks ini, perilaku anti-sains itu diartikan sebagai bentuk perilaku dan kepercayaan yang itu bertolak belakang dengan prinsip anti-sains atau riset. Nah, mengapa perilaku ini muncul? Yang pertama, karena itu adalah respon dari masyarakat Indonesia atau masyarakat kita yang itu tidak menerima informasi secara utuh dan komprehensif tentang protokol kesehatan yang utamanya itu dilakukan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Sebagai contoh, perilaku jaga jarak atau social distancing, memakai masker, wearing mask, tinggal di rumah atau stay at home, lockdown, dan kemampuan testing, itu tidak semua masyarakat Indonesia itu paham arti, definisi, dan implementasinya, sehingga menimbulkan berbagai macam multi-interpretasi yang pada akhirnya membuat orang kemudian mempunyai interpretasi sendiri terhadap protokol kesehatan. Nah, implikasinya adalah orang kemudian tidak disiplin lagi dengan masalah penanganan pandemi yang ada sekarang ini. Nah, alasan munculnya anti-scientism ini ada dua hal. Yang pertama adalah kalau kita kemudian menerapkan secara utuh sains dalam penanganan pandemi, maka kalau secara ekonomi akan menimbulkan disrupsi, yakni orang-orang yang notabene itu masih banyak bergerak di sektor informal dan UMKM itu akan menjadi sektor yang terpukul kalau dijadikan lockdown, sehingga beberapa pemangku kepentingan kita itu cenderung agak resisten dengan lockdown, meskipun secara saintifik itu harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa. Yang kedua adalah kalau sains itu cenderung menciptakan yang namanya resistensi politik. Karena apa? Karakter politik kita yang masih dibalut dengan simbol dan klientisme itu menuntut interaksi langsung antara elit dan masyarakat. Sehingga kalaupun itu ada lockdown yang itu mengurangi intensitas antara elit dan masyarakat, itu berakibat pada menimbulkan posisi elit itu tidak terlegitimasi lagi di mata masyarakat. Nah, kedua hal ini yang kemudian menjadi dasar kita mengapa masyarakat kita atau mungkin elit kita itu tidak cenderung suka dengan sains, atau dalam hal ini simbolnya menolak lockdown. Nah, kalau secara klasik perilaku anti-sains ini diartikan dalam berbagai hal ya teman-teman ya. Kalau secara klasik kita diartikan sebagai 3 bentuk, yakni kurangnya literasi pengetahuan yang itu tentang sains sehingga berdampak pada anti-sains. Maksud saya kita tidak terlalu intelek atau melek dengan bacaan-bacaan yang sifatnya sains. Yang kedua, menguatnya religiositas yang itu berdampak pada sikap anti-sains. Maksud saya di sini adalah kuatnya pemahaman agama itu malah justru membuat orang-orang itu agak tidak peka dengan masalah-masalah sains, karena merasa semua yang terjadi di dunia ini adalah sesuai dengan kehendak ilahi, padahal itu sebenarnya bisa dilihat dengan saintifik.
Yang ketiga adalah kerentanan sosial atau social embeddedness. Kita harus mengakui kalau masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sosialnya tinggi, sehingga manakala terjadi pandemi, mereka kan merasa melihat bahwa COVID ini tidak hanya terjadi pada satu orang, tapi juga beberapa kelompok, sehingga menjadikan orang-orang cenderung abai dengan masalah pandemi. Nah, beberapa studi terbarukan tentang anti-science itu dilakukan oleh Craig Philly dan Marcus Misner. Dalam hal ini ada menguatnya polarisasi koalisi dan oposisi, kuatnya sentimen agama, dan juga korupsi. Nah, ini adalah contoh beberapa perilaku anti-science yang itu ada dalam kebijakan kita. Misalnya, dulu pernah dilakukan sosialisasi minum jamu, berjemur, gelang anti COVID dari eukaliptus, lockdown yang sekarang sudah mengarah ke PPKM darurat, modifikasi tes COVID, dan yang lain misinformasi yang itu jangan takut pada corona, iklim tropis akan membuat Indonesia resisten dengan corona, rempah-rempah yang membuat Indonesia bebas dari corona, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sains itu cenderung tidak terima secara terbuka. Malahan ketika kita melihat cara sains yang itu menurut kita untuk berpikir rasional, malah kita justru berpikir secara tradisional, sehingga ini yang menjadi kunci mengapa informasi itu cenderung menguat di Indonesia. Maaf tadi terpotong karena suara azan. Yang saya paparkan di sini adalah bagaimana kita bisa melihat perbedaan persepsi penduduk global dalam melihat pandemi COVID sekarang ini. Kalau kita bisa simak dalam hasil riset yang saya kutip dari Pew Research Center tahun 2019 memperlihatkan bagaimana persepsi penduduk negara maju dan negara berkembang dalam melihat COVID. Nah, yang gambar biru ini adalah penduduk di negara maju yang itu dikarakterkan sebagai penduduk yang irreligius. Sedangkan yang berwarna oranye coklat itulah penduduk di negara berkembang yang itu dikategorikan sebagai orang-orang religius. Nah, kita bisa simak di sini, ternyata penanganan pandemi itu cenderung lebih rasional dan lebih maju kalau itu ada di negara-negara yang notabene irreligius dibandingkan dengan negara-negara religius. Nah, satu hal yang paling penting di sini adalah pentingnya sains yang itu membuat orang-orang di negara maju itu cenderung rasional dalam mengelola dampak pandemi ini. Nah, kita bisa simak beberapa negara di Amerika Utara, di Eropa, di Asia Timur, bahkan Australia sendiri cenderung rasional dalam melihat dampak pandemi ini dan bagaimana mereka memperlakukan dampak ini seminimal mungkin dengan cara sains. Salah satunya dengan lockdown yang itu total. Nah, sementara kalau di Indonesia kita bisa simak ternyata dampak Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya kita bisa simak malah justru ketika agama itu menguat membuat pola pikirnya cenderung fatalistik atau mungkin cenderung pasrah terhadap takdir. Nah, ini cukup berbeda dengan negara yang itu berwarna biru, yang katakanlah mereka itu melihat nyawa itu adalah bagian penting dalam regenerasi penduduk, sehingga ketika ada masalah pandemi yang itu menghilangkan banyak nyawa, itu sama saja menghasilkan persepsi kalau
pandemi ini akan menghilangkan satu generasi ke depan, sehingga sebisa mungkin bagaimana sains ini diperlukan dalam menyelamatkan nyawa, karena itu menyangkut tentang keberlangsungan negara. Nah, kalau di negara-negara yang itu berwarna oranye, negara berkembang, itu melihat bahwa masalah hidup dan mati itu adalah masalah takdir, sehingga kehilangan satu nyawa atau beberapa nyawa itu karena urusan dari ilahi. Nah, oleh karena itulah mereka melihat pandemi ini adalah bagian dari proses seleksi alam atau seleksi Tuhan untuk menyeleksi mana orang yang menyeleksi mana orang yang masih bisa hidup atau tidak. Nah, hal ini yang membuat perbedaan cukup signifikan dalam melihat sains, di mana orang-orang yang cenderung irreligius itu cenderung rasional dalam melihat sains atau pandemi, sementara orang-orang yang religius itu cenderung skeptis dengan sains, sehingga masalah pandemi belum berakhir hingga saat ini. Nah, di slide ini kita bisa simak ternyata Indonesia itu atau negara kita tercinta itu masih menempatkan agama sebagai bentuk penanganan pandemi COVID-19. Kita bisa lihat di sini masih ada kerumunan yang itu menandakan bahwa dengan agama itu kita cukup kuat. Tapi kalau secara saintifik itu jelas ditentang karena menimbulkan yang namanya transmisi. Nah, ini yang perlu kita dalami lebih lanjut. Karena perbedaan dalam menghadapi sains ini membuat kita terbelah antara yang kita rasional dengan sains dan kita yang irasional dengan sains. Nah, kalau kemudian kita tempatkan pada posisi agama, tentu dalam itu menjadi perdebatan cukup signifikan ya. Tapi yang kita simak di sini dengan adanya dampak luar biasa dengan beberapa nyawa hilang, kita perlu melihat bahwa nyawa itu lebih penting dalam konteks ini. Nah, ini adalah beberapa contoh perilaku yang itu anti sains atau ya secara sarkas itu disebut sebagai covidiot. Nah, apa itu covidiot? Nah, bisa teman-teman lihat di sini dari survei ini yang itu saya ambil dari di BPS. Mereka melihat bahwa keengganan mereka menggunakan masker atau protokol kesehatan lain itu menunjukkan kalau mereka itu merasa tidak ada sanksi sosial yang cukup signifikan sehingga mereka enggan memakai masker. Nah, bisa teman-teman lihat di berbagai macam hasil tabulasi ini. Nah, dari survei ini juga menunjukkan kalau ternyata masalah pendidikan itu juga signifikan dalam berkontribusi pemahaman anti sains kita. Yang menarik kalau kita di negara maju itu negara-negara yang penduduknya itu cenderung intelek, cenderung rasional. Kalau di Indonesia, penduduk yang cenderung intelek itu masih cenderung irasional. Nah, ini bisa kita lihat ternyata salah satu penyumbang kontributor perilaku anti sains justru adalah masyarakat kita yang itu semakin tinggi pendidikannya. Nah, ini adalah suatu paradoks dalam melihat kondisi pandemi di negara kita yang harusnya ditangani secara rasional dan intelek, malah sebaliknya, teman-teman. Nah, ini terkait dengan kebijakan PSBB, kita bisa simak ternyata kalau kita baca terjadi macam paradoks juga. Ada kelompok masyarakat yang mungkin PSBB itu dilakukan, ada yang tidak. Nah, ini kembali lagi pada perdebatan sebelumnya yang kita melihat PSBB itu malah justru akan mematikan ekonomi. Sebaliknya ada pula yang mengatakan PSBB atau lockdown itu akan menyelamatkan nyawa. Nah, adanya perdebatan paradigma ini menunjukkan bahwa yang rasional dengan sains dan yang anti sains dengan yang irasional itu malah saling imbang di Indonesia. Hal lain yang perlu kita garis bawahi adalah masalah halal dan non halal. Ini bagian dari menguatnya
perilaku agama di Indonesia. Karena sekali lagi, ketika kita dalam situasi yang luar biasa sekarang ini, kita perlu segera menyelamatkan nyawa. Tapi sebaliknya, masalah halal dan non-halal itu masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Nah, ini yang menyebabkan proses vaksinasi kita terlambat atau mungkin belum cukup mengenal berbagai macam sasaran karena kita merasa masalah halal itu adalah masalah yang cukup masalah utama sebelum kita menerima vaksin. Nah, kesimpulan yang ingin saya sampaikan di sini adalah ternyata perilaku anti sains ini muncul karena berbagai macam kebijakan yang itu lebih mementingkan rehabilitasi ekonomi dan yang itu bertujuan sebenarnya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, tapi malah yang terjadi sekarang ini terjadi ketimpangan antara dampak ekonomi dengan pendapatan ekonomi yang kita terima selama masa pandemi ini. Dan kedua adalah masyarakat kita yang cenderung kurang literasi terhadap masalah sains dan informasi terhadap COVID, sehingga menimbulkan perdebatan dan multi-interpretasi yang itu membuat masyarakat itu cenderung menolak sains sebagai alat untuk menangani COVID. Yang kedua adalah kuatnya religiositas dan ketidakseimbangan perilaku rasional dan irasional. Sekali lagi, ketika kita melihat agama itu cenderung dalam konteks pasrah dan fatalistik, itu malah membuat kita cenderung acuh tak acuh dengan COVID-19. Padahal kalau kita mendapatkan agama secara rasional, malah akan menyelamatkan kita selamat dari COVID-19. Mungkin sekian dari saya presentasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saran dan kritikan saya tunggu. Terima kasih.